Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan eh, lebih membahas metode data mining yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Ada regresi, klasifikasi, dan sebagainya. Nah, pada kesempatan ini kita akan fokus kepada algoritma-algoritma di metode data mining. Dan metode yang pertama, algoritma yang pertama yang akan kita bahas adalah disebut namanya linear regression. Jadi kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang supervised unsupervised learning. Nah, linear regression itu masuk bagian dari supervised learning. Jadi pembelajaran yang terawasi. Dan kita akan lebih mengenal linear regression sampai kepada persamaannya dan bagaimana linear regression itu digunakan untuk melakukan prediksi. Oke, jadi sebelum kita bahas linear regression, kita akan berkenalan dengan namanya General Linear Model. General Linear Model adalah model statistik yang digunakan untuk menggambarkan eh, hubungan antara variabel dependen. Kalau teman-teman masih ingat kemarin di bagian regresi, ada namanya variabel dependen dan ada variabel independen. Nah, general linear model itu adalah model statistik yang menggambarkan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen, satu atau lebih variabel independen. Bentuk dasarnya ada seperti ini. Y sama dengan X beta ditambah E gitu ya. Nah, em, em, Y di sini adalah apa yang kita prediksi ya. Jadi variabel dependen berdasarkan apa? Berdasarkan persamaan di kanan ini. Nah, X adalah variabel yang digunakan untuk memprediksi Y. Jadi kalau misal nanti X-nya lebih dari satu berarti ada X1, X2, X3 dan sebagainya. Kemudian beta di sini adalah koefisien yang menunjukkan seberapa besar pengaruh X terhadap Y. Jadi artinya semakin besar nilai X, maka semakin besar juga nilai Y. Jadi kalau misal X-nya 1 dengan X-nya 5, tentu perbedaannya sangat signifikan. Beta ya. Beta sama dengan 1 dan beta sama dengan 5. Nah, ketika betanya adalah sama dengan 5, koefisiennya 5, maka nilai Y-nya akan sangat bertambah. Oke, kemudian ini adalah residu ya, residu atau kesalahan atau selisih antara nilai aktual dan nilai yang diprediksi. Jadi nanti akan ada nilai Y dan nilai aslinya dan nilai yang diprediksi. Nah, kesalahan atau residu ya, selisih margin antara Y dengan Y yang diprediksi itu namanya adalah ini, yang ini. Ini adalah persamaan umum dari general linear model. Nah, kalau kita membahas linear regresi, ya, regresi linear, ya, linear regression adalah metode statistik yang memodelkan hubungan antara variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen atau disebut namanya prediktor. Jadi sebenarnya em, apa tuh namanya linear regression itu merupakan bagian dari ini tadi gitu ya, dari general linear model ya sama-sama menggambarkan hubungan antara variabel dependen dan independen. Tapi kalau di linear regression itu adalah hubungan antara variabel dependen dan independen bersifat linear. Linear itu artinya membentuk garis lurus. Jadi garis lurusnya bagaimana ya? Ya lurus gitu ya. Entah lurus seperti ini, entah lurus seperti ini, entah lurus seperti ini, entah lurus seperti ini ya. Pokoknya lurus gitu ya. Jadi kalau kita ngomong linear regression tuh garisnya garis lurus gitu ya, bersifat eh, atau membentuk garis lurus. Jadi semisal kita punya grafik seperti ini, eh, nah, grafik ini garis sumbu X dan sumbu Y ya. Nanti garis itu akan membentuk sebuah garis lurus entah seperti ini, kayak gitu. Ini namanya adalah eh, garis lurus ya, membentuk garis lurus. Nah, linear regression itu adalah metode statistik yang menghubungkan pola yang seperti ini. Jadi eh, linear regression adalah ya metode statistik ya mengumpulkan antara variabel dependen dan independen tadi. Jadi misal X-nya adalah misal gaji seseorang gitu ya, Y-nya adalah pengeluaran. Jadi
Kalau dilihat dari garis seperti ini, artinya semakin besar gajinya, semakin tinggi cost-nya. Bisa juga garisnya seperti ini, lurus seperti ini. Nah, ya artinya gaji seseorang itu berapapun, atau semakin semakin ke kanan ya, ini X ini ya, semakin ke kanan, ya pengeluarannya sama gitu ya. Mau gajinya kecil, gajinya besar, juga pengeluarannya sama. Makanya ada hubungan linear seperti ini. Jadi linear itu tidak harus ketika X semakin besar, Y-nya juga semakin besar. Tidak harus seperti itu juga. Oke, nah regresi linear atau linear regression itu buat apa gitu? Ada beberapa eh, hal yang bisa dimanfaatkan dengan menggunakan regresi linear itu. Yang pertama adalah untuk memprediksi. Jadi kalau kita ngomong prediksi itu kita memperkirakan ya, memperkirakan hasil masa depan berdasarkan hubungan yang sudah ditemukan antara variabel ya. Jadi misal begini, kita sudah mempunyai hubungan yang seperti ini. Misalnya saya hapus dulu. Oke, kita punya eh, eh, grafik seperti ini X dan Y, di mana pola hubungannya adalah seperti ini. Didapatkan pola yang seperti ini. Nah, kayak gini. Ya, ini adalah misal tadi gaji, ini adalah atau mungkin ya oke ini gaji, ya ini adalah pengeluaran harian. Nah, polanya adalah seperti ini. Jadi kalau misal misal di sini adalah gajinya seseorang adalah 5 juta, oh di sini pengeluarannya misal adalah 4 juta. Kemudian gajinya misal di sini 10 juta, oh di sini adalah 8 juta. Atau di sini misal 3 juta, maka di sini adalah 2,8 juta gitu. Misal nih ya. Nah, jadi sudah ada pola yang menghubungkan antara sumbu X dan sumbu Y. Jadi variabel independen dan dependen. Dependen ini Y ini bergantung pada X-nya ini. Nah, ketika kita mempunyai gaji seseorang, anggaplah gaji seseorang itu adalah 6 gitu ya. Gaji 6 ya. Kita dengan mudah kalau melihat garis seperti ini, gajinya bisa jadi adalah sekitar sini ya, misal 4,8 atau 5 gitu. Jadi tujuan pertama dari regresi linear adalah untuk memprediksi. Jadi memperkirakan hasil masa depan. Jadi kita punya pola dan kalau saya punya input seperti ini, kemungkinan outputnya adalah seperti ini. Itu berdasarkan pola. Yang kedua adalah penjelasan. Jadi di regresi linear itu bukan sekedar kita gunakan untuk memprediksi, tapi bisa memahami bagaimana variabel-variabel prediktor. Ya, variabel prediktor itu variabel yang X ini tadi mempengaruhi respon. Jadi, misal kalau kita ngomong eh, eh, beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan seseorang nih, misal pendapatan seseorang itu dipengaruhi oleh banyak hal. Oke, beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan seseorang itu bisa jadi eh, dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, ya. Pendidikannya apakah SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2 dan sebagainya. Pengalamannya ya, pengalaman bekerjanya, usianya, apakah usia 20-an, 30-an dan sebagainya. Sehingga pendapatan seseorang itu diperoleh ya. Nah, kalau kita menggunakan regresi linear, kita bisa memahami bukan cuma memprediksi tapi juga memahami bagaimana masing-masing prediktor ya, masing-masing ini tadi ya, pendidikan, pengalaman dan sebagainya tadi seberapa besar mempengaruhi pendapatan seseorang. Gitu. Jadi kalau misal kita punya data karyawan dengan gajinya, dengan tingkat pendidikan, pengalaman dan sebagainya, kita bisa mencari pola gitu. Sebenarnya faktor-faktor mana sih yang menentukan pendapatan seseorang itu? Ya bisa jadi bukan pendidikannya, tapi bisa jadi pengalamannya gitu ya. Atau bisa jadi memang pendidikannya gitu ya. Pengalamannya banyak, tapi pendidikannya eh, apa kurang, bisa jadi gaji seseorang berbeda gitu. Atau mungkin sertifikasinya atau apa gitu ya. Ada banyak hal yang bisa mempengaruhi pendapatan seseorang. Kemudian pengujian hipotesis ya. Jadi menilai apakah hubungan antara variabel-variabel tersebut signifikan secara statistik. Ya, jadi misalnya ini juga hampir sama ya, seperti di atas ya, menguji apakah hubungan yang signifikan antara jumlah jam belajar dengan nilai ujian. Apakah ada hubungan yang erat gitu ya terkait dua variabel ini gitu ya, jumlah jam belajar dengan nilai ujian. Apakah dengan
seseorang belajar dengan jam yang banyak gitu, apakah mempengaruhi eh, nilainya gitu, nilai ujiannya gitu. Jadi pengujian hipotesis ya, apakah H0 yang diterima atau satu yang diterima atau ditolak. Nah, kalau kita bicara tentang regresi linier, ada dua jenis ya. Yang pertama adalah eh, regresi linier sederhana atau simple linear regression. Jadi regresi linier sederhana itu mudahnya eh, prediktornya atau variabel yang mempengaruhinya itu cuma satu gitu, mudahnya gitu. Ya, jadi digunakan ketika ada satu variabel dependen dan satu variabel independen. Jadi Y itu bergantung pada X gitu ya. X-nya cuma satu. Kalau regresi linear berganda itu X-nya ada X1, X2, dan sebagainya. Ada beberapa variabel lain yang mempengaruhi Y ini tadi. Nah, contoh kita ingin memprediksi berat badan seseorang berdasarkan tingginya. Nah, berat badan seseorang ini adalah Y dipengaruhi oleh X gitu ya. Tapi kalau regresi linear berganda itu variabel Y, misal harga rumah di sini dipengaruhi oleh luas bangunannya, jumlah kamarnya, lokasinya, dan sebagainya. Ya, jadi regresi linear dan regresi linear berganda, multiple linear regression ini yang membedakan adalah jumlah variabel independennya. Ya, jika lebih dari satu disebut namanya multiple. Multiple ya artinya lebih dari satu ya. Multiple choice ya, pilihan yang banyak gitu ya, yang lebih dari satu. Nah, kita akan membahas pertama eh, tentang simple linear regression ya, yang sebenarnya kita sudah eh, membahas eh, di awal bahwa eh, simple linear regression ini merupakan metode statistik untuk melihat pola yang membentuk garis lurus. Nah, secara persamaan ditulis seperti ini ya. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali X1 plus E gitu ya. Kita sudah bahas tadi gitu ya, bentuk dari eh, general model yang di awal. Nah, secara bersamaan tidak akan jauh berbeda, kurang lebih seperti ini. Y di sini adalah eh, Y adalah nilai yang diprediksi ya. Ini dependen gitu ya, dependen ya. X di sini adalah independen ya, independen. Independen atau titik data aktualnya ya. X itu titik data aktualnya yang benar-benar ada gitu ya. Y-nya itu adalah ya titik aktual juga ya, variabel dependennya. B0 ya, B0 atau beta 0 ini adalah intercept. Ini sebenarnya intercept atau titik potong dengan sumbu Y ketika X sama dengan 0. Jadi gampangnya kalau buat persamaan seperti ini, kalau ada garis seperti ini X, ini Y. Nah, kalau kita punya eh, garis seperti ini, nah, ini yang memotong ya, titik potong dengan sumbu Y ya, ketika X sama dengan 0. Di sini X sama dengan 0. Nah, nah titik ini disebut namanya adalah beta 0. Nah, beta beta satu adalah kemiringannya ya, kemiringannya ini kemiringannya ya. Jadi mengindikasikan perubahan Y untuk setiap unit X. Jadi ketika ada perubahan X, maka Y-nya juga akan berubah. Gitu. Jadi semakin besar nilai B1, beta satu itu semakin besar juga mempengaruhi Y-nya gitu. Misal X-nya adalah 5, anggaplah 5, beta satunya adalah 1, berarti 5 kali 1 gitu mudahnya. Kalau beta satunya adalah 5, maka 5 kali 5 sama dengan 25. Jauh beda ya, jauh sangat jauh ya nilainya ya. E di sini adalah epsilon. Epsilon, kita sudah bahas tadi epsilon atau residu gitu. Merupakan jarak antara titik aktual dan garis prediksi. Nah, jadi kalau kita mempunyai eh, ya tentu kalau kita ngomong tentang regresi linear itu ya itu tentu titiknya tidak tidak banget lurus banget seperti ini. Bisa jadi bentuknya titik-titik seperti ini. Nah, kayak gitu. Ya, jadi misal di sini, nah ini nilai X-nya, ini ya, ini adalah nilai Y-nya gitu. Nah, tapi kalau kita membuat pola, tentu garisnya tidak akan seperti ini gitu ya. Nah, jadinya nggak linear. Ya, jadi ya ditarik sebuah garis yang seperti ini. Nah, ini adalah garis prediksinya, modelnya, ya, polanya.
selisih eh, antara nilai yang asli tadi, nilai yang asli tadi. Nah, ini ada selisih ya. Eh, ini ada selisih ya. Ini nilai yang asli tadi dengan nilai prediksinya garis ini. Nah, itu namanya adalah residu ya, error gitu ya. Jadi selisih antara jarak data aktual dengan garis prediksi. Ini garis prediksinya ya, garis prediksinya. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jadi nilai aktual ya, nilai sebenarnya itu X ya, maupun Y itu nilai sebenarnya itu tentu kalau kita plot ya, tidak akan membentuk benar-benar membentuk garis lurus. Tapi model yang kita bikin itu membuat garis lurus ya. Karena ya tadi linear regression, jadi regresi linear ya, membentuk garis lurus. Garis lurus adalah modelnya, polanya. Nah, selisih antara titik di garis ini ya, jadi seakan-akan di setiap garis itu ada titiknya gitu ya dengan titik sebenarnya itu namanya adalah epsilon atau residu. Ya. Semakin besar jaraknya, maka semakin jelek modelnya, ya, semakin jelek modelnya. Ya. Semakin dekat, misal saya punya garis seperti ini garis prediksinya dan nilai aslinya adalah sangat mendekati sini, ya semakin bagus. Gitu. Nah, ya kita akan sedikit membahas. Jadi bentuk utamanya adalah seperti tadi ya, Y sama dengan B0 ya ditambah B1X plus E epsilon ya. Jadi nilai Y itu adalah beta 0 ditambah beta 1X itu ya, perkalian gitu. X adalah nilai tadi aktual dari X tadi ditambah epsilon. Nah, tapi kalau kita menggunakannya untuk prediksi ya, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Y ini adalah Y hat gitu ya, hat gitu ya. Y topi gitu ya, Y hat. Y yang punya topi itu atau kita sebut namanya prediksinya. Nilai prediksinya adalah bergantung pada B0 ditambah B1X ya. X kita nggak memakai E lagi karena dalam prediksi itu epsilon itu adalah selisih antara nilai Y ini dengan nilai ini ya. Jadi yang kita gunakan untuk persamaan regresi sebagai prediksi adalah Y sama dengan B0 tambah B1X ya. Tentu di awal kita harus cari nilai ini dulu ya. B0 B1 tadi ya. B0 B1 ini tadi. Nah, eh, persamaan yang ini ya, Y sama dengan B0 plus B1X plus E adalah persamaan yang menjelaskan model statistik atau konsep teoritis dari regresi ini. Jadi ini adalah persamaan yang teoritis. Secara teori seperti ini. Secara teori seperti ini. Jadi eh kalau kita tadi ya membuat suatu garis gitu ya, ada titik, ya ini adalah suatu persamaan yang tadi ya B0 plus B1X plus E itu adalah tadi ya selisihnya ini tadi epsilon. Ya. Jadi menjelaskan bahwa setiap poin Y terdiri dari ini ya B0 plus B1X ya, B0 plus B1X dan komponen randomnya yang ini tadi yang residu tadi ya. Nah, rumus prediksinya dipakai adalah seperti ini tadi. Ya, ini rumus praktis yang digunakan untuk prediksi. Kita tidak bisa memasukkan epsilon di sini karena belum tahu nilai aktualnya ya. Epsilon itu adalah sama dengan selisih antara Y dikurangi Y hat gitu ya. Y aslinya anggaplah X itu adalah 10 gitu ya. 10, misal gajinya ada 10 juta, pengeluarannya adalah 9 juta. Oh, ternyata kita prediksi adalah 8 juta. Nah, ada marginnya berarti 9 min 8 min 9 gitu atau 9 min 8 sama dengan adalah 1. Jadi ada marginnya 1 juta. Ya, itu. Jadi kalau kita menggunakan regresi linear untuk memprediksi ya persamaan ini akan kita pakai. Gitu. Jadi epsilon ya sekali lagi adalah selisih antara nilai aktual Y dan nilai yang diprediksi ya nilai prediksi ini ya dari sebuah model disebut juga sebagai residual atau error ya istilahnya selain epsilon tadi adalah residual gitu ya residu gitu ya atau error gitu ya menunjukkan seberapa jauh hasil prediksi model dari data sebenarnya ya semakin besar nilainya maka semakin berbeda jadi kalau misalnya kita tadi ya sekali lagi kita punya ini adalah garis prediksinya ya inilah adalah titik-titik aslinya ya. Semakin lebar, misal titiknya di sini semakin lebar, semakin jelek. Gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ini adalah secara konsep teoritis, ini adalah
rumus prediksi yang akan kita bakar. Ini ada contoh yang mungkin bisa diharapkan membantu. Jadi misal kita membuat garis lurus seperti ini adalah model prediksinya, polanya, jadi polanya. Jadi polanya kalau misal gajinya di sini gitu ya, gajinya, ini case yang lain ya, harga rumah gitu ya, harga rumah berdasarkan tanah. Kalau tanahnya adalah 40 meter persegi, itu harganya adalah 200 juta. Kalau tanahnya adalah 60, maka harganya adalah berapa ini? 300 juta dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Nah, garis-garis regresi ini garisnya ya, ini garis polanya ya, menunjukkan tren atau pola hubungan antara luas tanah dengan harga rumah. Ya, ini sebenarnya adalah garis ininya gitu ya, garis regresinya gitu. Titik biru adalah data aktualnya. Titik biru data aktualnya. Ya. Ini adalah aktualnya. Jadi sebenarnya di data aslinya itu kalau rumah itu adalah di luasnya 40 meter persegi itu sebenarnya ya harganya anggaplah 220 juta gitu ya. 220. Harga aslinya seperti itu. Nah, kalau kita prediksi harganya adalah 200 juta, maka ada selisihnya, ada marginnya. Ya, ini misal titiknya di sini gitu ya. Ini contoh gitu aja ya. Kalau titiknya di sini, ya maka tinggal dihitung aja selisihnya. Jadi 300 juta menjadi 400 sekian juta, tinggi sekali gitu. Jadi errornya semakin tinggi. Ya, titik merah itu adalah titik yang tepat di garis regresi ya. Harusnya merah ini ada berada di titik garis regresi di sini. Garis hijau putus-putus yang ini tadi adalah selisih antara data aktual dengan prediksi. Semakin besar errornya, semakin jelek modelnya. Gitu. Nah, kalau jelek gitu ya, misal ada yang naik turun dan sebagainya, maka nggak cocok pakai regresi linear gitu ya. Karena kalau kita mau linear itu ya garis lurus. Gitu. Ya berarti kalau kalau nilainya sangat bervariatif ya berarti non linear gitu nanti akhirnya. Nah, selanjutnya ada yang disebut namanya multiple linear regression. Yang membedakan apa? Tadi kita sudah bahas bahwa yang membedakan adalah multiple linear regression itu variabel independennya lebih dari satu. Ini teman-teman bisa lihat nih. Ini adalah satu variabel pertama. Ini adalah variabel kedua, eh, variabel ketiga, dan seterusnya. Variabel ke n. Gitu. Ini sama ada epsilon di sini. Di mana B0 tadi intercept ya, konstanta dasar ya. Nilai di mana garis eh, yang memotong sumbu Y ya tadi ya memotong sumbu Y gini ya memotong sumbu Y ini Y ya ini X ketika X sama dengan 0 B0-nya ya B1 itu tadi istilahnya slope-nya kemiringannya ya koefisien tiap variabel jadi koefisien tiap variabel ya variabel X1 X2 X3 gitu misal kalau kita ingin memprediksi eh, harga rumah bisa jadi ini adalah luasnya ya ini apa nih misal luas tanahnya atau apa dan sebagainya konsepnya sama ya konsepnya sama seperti tadi pada akhirnya dalam prediksi kita tidak akan menggunakan epsilon di sini ya epsilon karena epsilon sendiri itu adalah selisih antara y dan y prediksinya anggap y itu adalah harga rumah itu harga rumah ya dia itu berdasarkan ya, X1 adalah luas tanah, X2 adalah jumlah kamar, X3 adalah jarak ke pusat kota dalam satuan kilometer. Ya, B0 tadi adalah intercept harga dasarnya. Jadi B1, B2, B3 ya itu adalah koefisien untuk masing-masing X1, X2, X3 ini ya. Artinya multiple linear regression tadi ya. Ini adalah residual. Nah, eh, misal di plot gitu ya, menjadi gambar gitu ya, anggaplah B0 adalah 50. Jadi ada nilai B0 ya, misal di sini adalah 50 gitu ya, 50. Ketika garis itu ditarik ya, B0 adalah 50. Jadi ketika jumlah tanah, jumlah kamar, dan jarak ke pusat kota bernilai 0, harga dasar rumah adalah 50 juta. Nah, anggaplah B1 adalah 0,3 ya. Jadi sebenarnya nanti di awal kita harus mencari B1, B2, B3 gitu ya terlebih dahulu sehingga kita memahami polanya. Anggaplah nilai B1 adalah 0,3, B2 adalah 15, B3 adalah min 2.
Ketika B1 sama dengan L3, setiap peningkatan 1 meter, ya, karena satunya adalah meter persegi ya, meter persegi. Setiap peningkatan satu meter persegi pada luas tanah, harga rumah naik sebesar 0,3 juta. 0,3 juta. Ya. Jadi ketika ada, ya kan ada kemiringan tadi ya, jadi semakin tinggi, ya, semakin eh, nilainya tinggi juga kayak gitu. Sama gitu. Misal B2 nilainya 15, bahwa setiap ada penambahan 1 kamar, harga rumah naik sebesar 15 juta ya. Jadi ini anggaplah misal X-nya itu tadi adalah luas tanah gitu ya. Luas tanahnya misal eh, berapa nih ya? 50 gitu ya, 50 meter persegi gitu ya. Misal 50 berarti ya 50 kali 3 ya. Artinya ketika ada peningkatan gitu ya, misal hasilnya 50 km, 50 meter persegi, jadinya misal 80 ya, maka nilainya akan semakin besar juga gitu. Jadi kita memahami polanya di sana. 1 kamar, misal ada 2 kamar, maka 2 kamar kali 15, artinya 30 juta. Kalau ada 3 kamar, jadinya 15 juta dan seterusnya. Kemudian X3, setiap peningkatan jarak 1 kilometer, ya, jadi semakin jauh gitu ya, semakin jauh dari pusat kota, harganya turun sebagai minus dua. Yang ini misal jaraknya adalah 10 kilo, ya, 10 kilo, maka 10 kilo kali dua, kali min dua, berarti 20 gitu ya, min 20 juta. Jadi semakin jauh tempatnya dari jalan utama gitu misal, maka nilainya akan berkurang. Itu kurang lebih. Jadi dari sini kita nanti bisa menentukan nilai Y. Y ini dipengaruhi oleh banyak faktor, yang mana masing-masing faktor itu punya koefisien masing-masing, ya, nilainya tentu berbeda-beda. Semakin besar nilainya, semakin akan berdampak kepada nilai Y-nya. Oke, nah itu adalah regresi linear dan dan multiple ini ya, regresi berganda gitu ya, atau multiple linear regression. Nah, sekarang kita akan bahas evaluasi dan interpretasi. Jadi kalau kita ngomong regresi, regresi linear ya, itu kita menggunakan R-square. Ini kita sudah pernah bahas di evaluasi di video-video sebelumnya, teman-teman bisa lihat. Jadi ini adalah sebuah metrik yang digunakan untuk mengevaluasi regresi, gitu ya, hasil regresi. Jadi ada namanya R-square, R-square ya. Jadi R-square itu adalah menunjukkan seberapa baik model regresi kita. Jadi kalau kita membuat model ya, model yang tadi itu ya, anggap yang divisualkan dalam bentuk garis kayak gini ya. Seberapa bagus gitu ya. Semakin jelek prediksinya ya, semakin jauh nilai aktual dengan nilai prediksinya, maka semakin jelek. Nah, R-square itu menilai antara 0 sampai 1 ya. Semakin ke 1 semakin baik gitu ya. Nah, cara mendapatkannya adalah dengan menggunakan persamaan ini. R-square 1 min eh, sum of square residual gitu ya. Jadi mengukur total kesalahan prediksi ya. Tentu ya, di sini kan ada kesalahan tuh ya. Kesalahannya dihitung totalnya. Itu totalnya dibagi dengan sum of square total ya. Jadi menghitung jarak setiap data dari rata-ratanya, oke, dan seterusnya. Mungkin kita tidak akan terlalu membahas sangat dalam di persamaan matematisnya, tapi teman-teman bisa melihat bahwa untuk melakukan evaluasi model ini kita bisa melakukan pendekatan R-square ya. Kurang lebih seperti ini persamaannya. Ya, misal sum of square residual ya. eh, Teman-teman bisa lihat ya, jadi jarak antara Y aslinya dengan Y yang diprediksi dikuadratkan ya, ya dari I sama dengan 1, artinya dari misal di sini ada 100 data gitu ya, 100 baris, maka dari I sama dengan 1 sampai N-nya adalah sampai dengan 100 gitu. Ya, mendapatkan nilai ini. Oke, gitu aja mungkin ya. Kita coba eh, kalau sebelumnya, kalau ini Y rata-rata ya, Y rata-rata. Ya, mencari selisih antara Y aslinya dengan Y rata-rata, kemudian dikuadratkan ya. Kuadratkan itu nanti hasilnya pasti positif ya. Nah, dari I sama dengan 1 sampai jumlah datanya. Oke. Sum of square regression ya, mengukur variasinya gitu ya. Jadi
jarak prediksinya, Y hat-nya itu di prediksinya dikurangin, Y rata-ratanya dikuadratkan. Nah, nanti kita akan dapatkan A square ya. Tapi kalau kita pakai tools gitu ya atau programming itu biasanya sudah ada modulnya yang kita langsung bisa dengan mudah menghitung nilai A square ini. Itu ya. Itu yang pertama ya. Kalau kita bicara tentang prediksi gitu ya, memprediksi tadi ya. Jadi semakin bagus modelnya ya seharusnya model hasil prediksinya semakin baik. Yang kedua, yang perlu diperhatikan adalah mengevaluasi variabel secara keseluruhan. Jadi artinya variabel tadi secara keseluruhan ya, misal kalau kita ngomong multiple linear regression, tentu variabelnya kan bisa jadi bukan ya pasti bukan cuma satu, y itu dipengaruhi oleh x1, x2, x3 yang tadi ya, dan seterusnya. Nah, apakah variabel-variabel ini itu mempunyai ini ya hubungan yang signifikan gitu ya dengan variabel ininya dependennya ya. Jadi kita punya hipotesis nol gitu ya, H0 dan H1 ya, hipotesis alternatif. Hipotesis nol ya menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel respon dan variabel prediktor ya. Jadi kalau kita punya tadi persamaan Y sama dengan beta nol ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 dan seterusnya sampai beta N kali XN ya. Jadi ketika hipotesis nol itu artinya tidak ada hubungan antara variabel respon dengan variabel prediktor. Jadi Y ini, nilai ini tuh nggak punya hubungan dengan ini sama sekali ya. Ya. Itu sebenarnya hipotesis nol ya, hipotesis nol. Ya. Kebalikannya ketika ada hubungannya, ya, ketika ada hubungannya, ya maka itu sebenarnya H1. Nah, mana yang ditolak gitu ya, atau mana yang diterima? Nah, apakah H0 atau H1-nya gitu. Nah, ketika H0, maka koefisien regresi B1, B2, B3 itu nilainya adalah 0 ya. Nilainya adalah 0. Berapapun nilai X, misal 100, ini-nya 200, ini 300, nah seterusnya ya. Ketika B1, B2, B3 itu adalah 0, maka nilainya pasti akan 0 ya, pasti 0. Jadi itu adalah hipotesis nol gitu ya. Hipotesis H1-nya, hipotesis alternatifnya adalah bahwa setidaknya ada satu koefisien yang tidak bernilai nol ya. Misal salah satunya bernilai 10 nih misal. Ya pasti nilainya tidak akan nol ya. Ini akan pasti ditolak, tidak masuk di hipotesis nol ini. Gitu ya. Jadi untuk mengukur evaluasi variabel secara keseluruhan ya apakah punya hubungan yang signifikan atau enggak, maka kita bisa menggunakan hipotesis nol ya atau hipotesis nol dan hipotesis H1 dan H0. Nah, caranya adalah menggunakan uji statistik F statistik ya, menggunakan F statistik. Apakah kita mau menerima H0 atau menolak H0 gitu ya. Jadi sebenarnya kita sekali lagi tidak mungkin perlu terlalu dalam gitu ya, karena memang bidang kita bukan bidang statistik ya. Tetapi paling nggak kita memahami sebenarnya bagaimana sih hubungan antara variabel dependen dan independen tadi ya, dengan menggunakan uji hipotesis tadi. Menggunakan F statistik ya. F statistik di sini adalah sum of square regression tadi ya dibagi P. P di sini adalah jumlah prediktor. Berapa banyak sih prediktornya? Prediktor itu X-nya tadi ya. Misal kalau kita bilang tadi Y adalah jumlah rumah, X1 adalah luas rumah, X2 adalah kamar, X3 adalah jarak ke kota, maka P-nya ada 3 ya. Jumlah prediktornya, variabel independennya. N adalah jumlah sampelnya. Jadi misal kita punya 100 baris gitu ya, 100 sampel. Nah, N di sini adalah 100 tadi. Ya, jadi dari sini kita akan mendapatkan nilai F statistik, ya, F statistik. Ya, tapi sekali lagi kalau kita pakai programming gitu, misalnya pakai library, biasanya sudah sangat mudah ya kita disediakan modul untuk langsung bisa menghitung ini. Nah, F statistik itu gimana cara membacanya gitu? Anggaplah tadi kita menggunakan persamaan ini untuk mendapatkan F statistik. Nah, F statistik itu akan mendapatkan sebuah nilai ya. Nah, jika F statistik itu lebih besar daripada F table ya, ya maka kita menolak H0 ya. Artinya bahwa setidaknya ada satu koefisien ya dari beta tadi itu ya, ya yang tidak sama dengan nol yang tadi kita sudah bahas. Jadi misal Y sama dengan eh, beta nol ditambah beta 1 X1 beta 2 X2 dan seterusnya tadi ya. Beta N
xn. Setidaknya ada satu gitu, bahwa ada hubungan ya, secara keseluruhan ada hubungan gitu, bahwa nilai y nanti tidak mungkin nol. Ya, jadi itu menolak H0. Ya, sebaliknya kalau F statistik itu kurang dan sama dengan F table, maka eh, kita gagal menolak H0 ya. Artinya tidak ada cukup bukti yang menyatakan bahwa eh, ada hubungan antara variabel respon dan variabel prediktor. Jadi model regresi tidak signifikan. Walaupun secara implementasi kita bisa pakai, tapi mungkin nggak cocok gitu ya. Jadi model ini tidak bisa menggambarkan hubungan antara X dan Y. Jadi eh, ya ya model yang kita bangun dia nggak baik, jelek gitu ya, dan nggak cocok menggunakan metode ini. Ya gitulah mudahnya. Nah, misalkan misalkan kita punya data gitu ya, dan kita ingin lihat hubungan antara sumbu X dan sumbu Y tadi ya, dependen dan independen tadi, menghitungkan perhitungan F statistik. Misal nilainya mendapatkan 4,5. Dan dari tabel F itu dengan derajat kebebasan ya. Jadi nanti ada cara menghitungnya gitu ya. Ada yang disebut namanya derajat kebebasan. Itu misal nilainya adalah nilai F-nya 3,2. Oke. Nah, artinya R statistik itu lebih besar daripada F tabelnya. Maka kita menolak H0. Oke. Itu sih kurang lebih ya. Jadi kesimpulannya adalah menolak hipotesis nol ya. Jika F statistik lebih besar pada F tabel ya. Jadi nilai F tabel didapatkan dari tabel distribusi F yang menunjukkan nilai kritis berdasarkan dua parameter. Jadi ada namanya derajat kebebasan, ada tingkat signifikansi gitu ya. Jadi nanti kita akan mendapatkan dua nilai ini tadi gitu ya. Kemudian nanti kita akan mendapatkan nilai F table ya. Nah, nilai tadi akan dibandingkan dengan nilai F statistik tadi ya. Kalau F statistik lebih besar daripada F table, maka kita menolak H0 ya. Tapi kalau sebaliknya, maka kita menerima H0. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Sekali lagi mungkin kita tidak akan terlalu dalam gitu ya. Teman-teman juga mau silahkan kalau mau dieksplor lebih lanjut gitu ya. Misal perhitungan secara manualnya seperti apa, tapi secara konsep kurang lebih seperti ini. Jadi untuk mengetahui evaluasi keseluruhan variabel itu terhadap nilai Y atau nilai atau variabel dependen tadi. Nah, kalau kita bicara tentang evaluasi variabel individu, kalau tadi adalah secara keseluruhan bahwa ada hubungan nih antara variabel dependen sama independen gitu ya. Tapi kalau kita mau evaluasi variabel secara individual ya, tadi ya bahwa misal harga rumah itu dipengaruhi oleh tadi ya misal luas gitu ya, jumlah kamar, kemudian ada jarak dan seterusnya gitu ya. Nah, kita ingin mengevaluasi secara individual ya. Ya, apakah luas ini sangat berdampak pada harga rumah? Apakah jumlah kamar akan sangat berdampak atau enggak dan sebagainya. Jadi proses evaluasi variabel independen ini digunakan untuk membantu dalam menentukan variabel mana yang berkontribusi secara signifikan. Ya, bisa jadi nggak semua variabel itu membantu atau berkontribusi signifikan terhadap model yang sudah kita bangun. Nah, sama ya, kita melakukan pengujian terhadap hipotesis nol untuk setiap variabelnya. Apakah akan mempertahankan variabel tadi atau mengeluarkan variabel tadi dari model. Jadi misal, oh ternyata jarang tidak terlalu berpengaruh, kita bisa exclude ini, kita bisa hapus nanti ya, untuk membuat model lebih bagus, lebih nyata. Nah, kita menggunakan sama hipotesis, pengujian hipotesis ya. Jadi ada hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara variabel X ya, X ya, artinya hanya satu X ya terhadap variabel dependen Y dalam konteks regresi ya. Artinya variabel X tadi nggak memberikan kontribusi yang signifikan gitu sih. Secara konsep seperti mirip seperti yang sebelumnya, tetapi kalau di pengujian ini itu terhadap satu variabel independen. Semoga nggak bingung ya. Kemudian hipotesis alternatifnya adalah tidak nol gitu ya. Jadi menunjukkan bahwa ada hubungan X dan Y itu ada hubungan. Jadi kalau misal tadi eh, misal yang pertama dicek adalah
rumah, harga rumah gitu ya, dengan luas gitu ya. Oh ternyata eh, menolak hipotesis nul, artinya ada hubungan antara luas dan harga kayak gitu. Oh kemudian diuji lagi gitu, jumlah kamar dengan harga rumah. Oh ternyata juga sama, ada hubungan dan sebagainya. Jadi kita bisa melihat ya, mana sih yang berdampak, mana sih yang tidak. Kalau tadi menggunakan F statistik, sekarang menggunakan T statistik ya. Jadi persamaannya kurang lebih seperti ini ya, di mana beta hat itu adalah nilai koefisien dari variabel X gitu ya, X. Ya, kalau ini adalah standar error ya dari koefisien B dan sebagainya ya. Poinnya adalah H0 itu di reject ketika nilai T statistik itu lebih besar daripada T table. Ya, jadi ada namanya F table, ada namanya T table ya. Dari F statistik ada T statistik. Ya, jadi jangan lupa. Kalau kita menggunakan secara individu tadi ya, setiap atribut yang individu maka kita gunakan T statistik. Nah, ini mungkin penjelasannya ya. Eh, eh, Uji F ya, F statistik itu melihat model secara keseluruhan tadi, secara keseluruhan. Jadi menilai apakah model regresi dengan variabel pilih secara keseluruhan itu signifikan tadi ya. Jadi eh, ada hubungan nggak gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan uji T fokus pada variabel independen, menentukan variabel mana sih yang berkontribusi terhadap model tadi gitu. Jadi F statistik dan T statistik itu digunakan untuk tujuan berbeda dalam analisis regresi. Ya saling melengkapi gitu ya. Kalau F statistik itu memberikan gambaran signifikansi keseluruhan model ya. Sedangkan T statistik berdasarkan masing-masing variabel ya. Jadi kalau teman-teman masih ingat lagi ya, kita ulang-ulang. Y sama dengan tadi ya, beta satu, X1, beta 2, X2 dan sebagainya. Nah, kalau menggunakan uji T itu melihat model secara keseluruhan, bahwa secara keseluruhan itu mempunyai hubungan dengan nilai ini tadi ya, dengan nilai dependen. Tapi kalau uji T itu hanya masing-masing variabel ya, apakah ini berdampak pada memberikan kontribusi ke grup ini, apakah ini berdampak pada ini dan seterusnya. Ya. Oke, itu saja mungkin beberapa hal yang perlu dipahami di evaluasi dan interpretasi. Selanjutnya dalam regresi linear itu ada namanya asumsi. Ya, asumsi itu maksudnya eh, asumsi-asumsi ini harus terpenuhin kalau mau pakai regresi linear. Ya, mudahnya gitu. Syarat-syarat yang kalau dipenuhin atau sesuai itu maka regresi linear itu cocok gitu mudahnya. Ya. Asumsi-asumsi dalam regresi linear. Ada 5. Yang pertama adalah linearity. Ya. Asumsi ini menyatakan bahwa ada hubungan antara variabel dependen Y dan variabel independen dan harus bersifat linear. Contohnya seperti ini ya. Ini ada hubungan. Artinya semakin besar nilai X maka semakin tinggi nilai Y ya. Walaupun sebenarnya datanya tentu nggak seperti ini ya. Tentu bisa jadi data data aslinya adalah seperti ini. Seperti ini ya. Biar enak mungkin kita ganti warna yang lain. Anggaplah nilai aslinya adalah seperti ini gitu ya. Ya mungkin ada yang agak jauh gitu ya. Tapi secara umum dia membentuk suatu pola gitu ya. Artinya semakin besar X-nya, semakin tinggi Y-nya, sehingga bisa ditarik garis lurus ya. Jadi asumsi pertama itu ketika dia nggak terpenuhin, ya nggak linear ya, maka nggak cocok gitu. Misal persamaannya adalah seperti ini ya. Nah, kayak gini gitu ya. Nah, ini sudah nggak linear ya, nggak linear. Artinya bisa jadi nilai X itu berada di ini ya, di nilai sekian gitu ya, 10 gitu ya. Ya, nilai Y-nya bisa bermacam-macam ya, bermacam-macam gitu. Jadi tidak ada garis lurus di sini. Gitu ya. Kalau seperti ini ya kita paksakan gitu ya, maksa sekali gitu ya. Beda sama yang titik-titik seperti ini. Jadi asumsi yang pertama adalah linearity, linearitas bahwa harus ada hubungan antara X dan Y yang membentuk garis lurus ya. Jadi perubahan pada satu unit variabel independen ini X tadi itu ya akan mengakibatkan perubahan yang proporsional gitu ya, yang pas, yang cocok terhadap variabel Y-nya tadi gitu. Semakin tinggi misalnya ini 20 gitu ya, maka ininya adalah misal 15. Ya, semakin pendek gitu, misal ini 15, ya, ini 10 gitu ya, misal ini di sini ada misal ada 9 kayak gitu ya. Jadi cukup proporsional.
Ya, ada beberapa cara dengan menggunakan residual plot, scatter plot, ya, scatter plot kurang lebih seperti ini tuh ya, lack of fit test dan sebagainya, ya. Jadi mungkin kalau teman-teman ingin tertarik ya silakan boleh bisa dieksplor sendiri ini, tapi poinnya adalah asumsi pertama ada bentuk linear seperti ini. Asumsi yang kedua adalah independence. Independence itu artinya residual itu ya, atau kesalahan prediksi kalau teman-teman masih ingat, ya. eh jadi kalau kita punya ini ya, seperti ini ya, sorry, seperti ini ya, nilai seperti ini gitu ya. Kemudian kita tarik garis lurus. Nah, ini di sini ada namanya residual ya, residual ini tadi ya. Selisih antara prediksi nyatanya, nilai ratanya yang titik-titik hijau dengan garis-garis polanya ini. Nah, eh, asumsi ini mengharuskan residual ya, kesalahan tadi itu ya, harus independen satu dengan yang lain. Ya, independen itu artinya ya tidak bergantung pada yang lain gitu ya. Contohnya ini misal patternnya seperti ini nih, ya patternnya seperti ini. Ya dia tidak punya seakan-akan memang bukan seakan-akan ya, maksudnya memang dia nggak punya ini ya hubungan yang erat dengan yang lain. Beda sama yang kasus yang di bawahnya ini. Ya ini cukup cukup ini ya satu nilai mempengaruhi nilai yang lain ya buat suatu pola gitu ya misal bergelombang atau bagaimana kayak gitu. Nah ini yang bagus adalah yang seperti ini. Jadi independence ya. Ada beberapa cara pengecekan, ada Durbin-Watson test gitu ya dan tentunya AFC plot dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga adalah homoscedasticity ya. Jadi asumsi ini, asumsi yang ketiga ini menyatakan bahwa varians dari residual harus konstan, harus konstan. Sekali lagi, kalau kita lihat gambarnya di sini tadi ya, anggaplah ini seperti ini gitu ya. Ini adalah nilai aslinya. Kemudian kita bikin garis prediksi, ya, harus konstan. Ini garis lurus ya. Ini konstan itu artinya ya nilainya ya tidak terlalu rentangnya tidak terlalu jauh gitu ya. Ya konstan kurang lebih segini aja gitu ya. Nah, kalau seperti ini cocok gitu ya. Persebaran datanya. Nah ini cocok gitu ya datanya. Ya, tapi kalau kita seperti ini hetero ya, istilahnya hetero gitu ya, bukan homo ya. Hetero ternyata melebar gitu ya. Ini nggak cocok ya. Jadi pastikan bahwa eh, walaupun linear, tapi linearnya tadi cukup baik gitu ya. Eh, Variansnya cukup konstan ya. Varians dari residual tadi, error selisih jarak tadi dengan nilai asli yang diprediksi itu konstan. Artinya nilai cukup cukup mirip gitu ya, cukup mirip. Ya, tidak terlalu jauh gitu ya, tidak terlalu ini ya, eh, jauh berbeda gitu ya, jauh berbeda kan sangat jauh berbeda. Ya, itu yang ketiga. Asumsi yang keempat adalah normality. Jadi residual tadi itu ya jarak antara Y dengan Y prediksi tadi itu kalau diplotkan membentuk distribusi normal. Nah, distribusi normal seperti ini. Ya. Jadi kalau yang nggak normal ya kurang bagus gitu ya. Harus bentuknya eh, apa tuh namanya distribusi normal ya. Residualnya itu distribusi normal, normality. Kemudian ada namanya no multicollinearity. Jadi untuk regresi berganda itu asumsi ini mengharuskan variabel independen tidak memiliki korelasi yang tinggi satu sama yang lain. Jadi kalau tadi kita punya satu persamaan Y sama dengan ini ya, B0, B1, X1 ditambah B2, X2 dan sebagainya. Antara variabel ini gitu ya, ditambah B3, X3 itu tidak mempunyai korelasi yang tinggi satu dengan yang lain ya. Salah satu pengecekannya adalah dengan variance inversion factor ya. Ini ya, variance inversion factor ya. Jadi misal X1 nilainya sekian, X2 nilai sekian, X3 nilai sekian, ya ketika nilai variance inversion factor itu lebih dari 10, itu maka dia mempunyai kondisi multicollinearity. Jadi punya korelasi yang tinggi dengan yang lain. Ya, yang bagus adalah di bawah 10 gitu nilainya ya. Jadi di sini misalnya nilai 2,5, 1,8 artinya tidak ada kedekatan antara variabel independen satu dengan independen yang lain. Jadi yang dilihat adalah variabel independennya kayak gitu. Itu adalah
eh, lima asumsi dalam regresi linear yang sebenarnya ketika lima tadi asumsi tadi dipenuhin gitu ya, terpenuhi, maka kita akan cocok menggunakan regresi linear. Kalau nggak dipenuhin maka sebenarnya kita nggak cocok ya. Sebenarnya kalau sekedar ngeplot memakai modelnya ya bisa aja, tapi mungkin kurang cocok ya, kurang valid nanti pada akhirnya. Jadi ada tadi namanya adalah linearity, independence, homoscedasticity, normality, dan no multicollinearity ya. Mau pakai bahasa Inggris istilahnya atau penjelasannya juga silakan. Kemudian yang terakhir adalah pemodelan ya. Pemodelan ini sebenarnya kita sudah bahas di supervised learning gitu ya. Di supervised learning itu ketika kita punya data, dia akan di-split menjadi data train ya dan data tes ya. Ya, jadi memisahkan data menjadi training set dan testing set dibagi dua. Ya, ini untuk melatih model, ini untuk mengetes model tadi bagus atau enggak ya. Ini akan menghasilkan model dan model tadi ya akan diuji dengan data tes yang nggak pernah dia dapatkan. Di mana masing-masing tren dan tes itu punya Y dan X-nya. Ini X dan Y-nya, sorry ya, X dan Y. Jadi ini adalah variable independen, variable independen yang mempengaruhi variable dependen ya. Jadi sama keduanya. Karena diajarin, oh kalau X-nya seperti ini, Y-nya seperti ini, X-nya seperti ini, makanya ini. Jadi kalau saya punya data, oh kalau luas rumahnya adalah 50 meter persegi gitu ya, kemudian eh, jumlah ruangnya atau kamarnya adalah 3, kemudian jarak ke sekolah, ke jalan utama adalah 10 kilometer, maka harganya misal adalah 580 juta gitu. Nah, ini adalah X-nya. Ini adalah Y-nya ya, diajarin keduanya sehingga muncul model. Nah, model. Jadi pelatihan, ada proses pelatihan namanya training gitu ya, fitting gitu ya. Melatih model menggunakan data train. Nah, kalau yang saya ajarin dulu itu model tadi langsung dites dengan data tesnya tadi. Nah, tapi sebenarnya kita bisa mengevaluasi model yang sudah kita bikin sendiri. Jadi model ini yang sudah dilatih itu diujikan dengan data data yang sama, ya, sehingga dia bisa memberikan jadi setelah dilatih gitu ya, setelah dilatih dengan data tes, dengan data train, dilatih lagi dengan data train yang sama gitu, yaitu namanya evaluasi model ya. Evaluasi model adalah menguji model dengan data yang digunakan untuk pelatihan. Tapi sebenarnya nggak cocok seperti itu saja gitu sih. Kita harus mengecek model tadi itu dengan data tes, data yang sebelumnya dia nggak pernah kenal, ya, nggak pernah kenal. Jadi cara ngeceknya adalah model tadi memprediksi nilai X, ya, sehingga muncul Y prediksinya tadi, Y prediksi. Oke. Jadi misal saya punya 10 data gitu ya, yang baru gitu ya. Misal hasil prediksinya adalah sama dengan misal 800 juta gitu ya. Kemudian sebenarnya nilai aslinya adalah 720 juta. Nah, ada selisihnya. Ya, selisihnya adalah 80 juta. Nah, ini margin errornya tadi 80 juta. Oh, data selanjutnya saya punya 900 juta ya. Ternyata prediksinya adalah 920 juta. Oh, ada selisih 20 juta. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi model ini harus dilatih dengan data tes gitu. Karena data tes ini nggak ngerti, ya model yang dilatih itu nggak ada data tesnya ini gitu ya, nggak paham gitu. Jadi dia akan menggunakan X-nya saja untuk memprediksi Y prediksinya. Nah, selisihnya tadi bisa kita gunakan atau kita bisa model tadi bagus atau enggak dengan menggunakan R square tadi. Nah, tambahan yang kita bahas adalah digunakan untuk prediksi ya, artinya memprediksi seberapa bagus atau enggak. Tapi kalau kita ingin menginterpretasi model, jadi menentukan variabel-variabel mana yang signifikan, maka kita gunakan tadi F statistik ataupun T statistik tadi. Jadi kita tahu variabel mana sih yang berpengaruh. Jadi sebelum kita melatih menguji model tadi ke data tes, kita juga bisa menginterpretasi model, menentukan variabel-variabel mana sih yang signifikan terhadap Y tadi ya. Jadi kalau kita punya X ya, eh, X tadi itu ya, X1 adalah luas rumah, X2 adalah jumlah kamar, X3 adalah jarak. Mana sih yang paling berpengaruh terhadap Y tadi atau harga rumah tadi ya. Jadi bisa seperti itu. Tapi kalau kebutuhannya hanya untuk memprediksi, maka ini kita bisa skip. Hanya memprediksi gitu ya. Artinya saya punya data, saya bisa memprediksi nih tanpa perlu memahami variabel mana sih yang punya kepentingan terhadap yang memberikan kontribusi yang tinggi terhadap prediksi tadi.
Oke, itu saja teman-teman. Kalau masih bingung di pemodelan, silahkan review lagi materi sebelumnya tentang supervised learning, ya, bagaimana model itu dilatih. Cuman di sini ada tambahan model yang sudah dilatih tadi diuji dengan data yang sama atau data tren ulang, gitu ya. Tren ulang artinya dia bisa memahami semuanya tadi. Selain itu, kita juga bisa menginterpretasikan model, ya, variabel mana sih yang berpengaruh. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Ketika belum, bisa direview berkali-kali atau menggunakan referensi atau literatur lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.